Halo saudara-saudariku yang terberkati, semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 30 Mei 2021, kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita sebagai orang Katolik sudah sangat biasa dan menjadi tidak asing karena kita selalu menyebut namanya, di mana ketika kita sering membuat tanda salib dengan menyebut nama Tritunggal Maha Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan pada hari ini dalam kutipan sabda yang ditawarkan kepada kita dalam Injil Matius, dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid-Nya demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di dalam nama Tritunggal Maha Kudus, kita seringkali mengawali dan mengakhiri doa kita dengan menyebut namanya yang kudus. Dan ingatkah Anda, kita semua disatukan dalam keluarga Allah, disatukan dalam gereja Katolik yang kudus, menjadi warga gereja juga oleh karena rahmat baptisan, di mana ketika kita dibaptis, imam menyebutkan nama Tritunggal Maha Kudus. Aku membaptismu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu semuanya menjawab, amin, dengan mencurahkan air baptis. Dan kita semua oleh karena nama Tritunggal Maha Kudus dimasukkan dalam keluarga Allah sebagai warga gereja Katolik yang kudus. Dan kalau kita renungkan di dalam salib, sambil menyebut nama Tritunggal Maha Kudus, kita juga mendapatkan rahmat pengudusan, rahmat kekuatan, dan juga rahmat pengampunan dosa, di mana dalam sakramen rekonsiliasi, dalam sakramen pengampunan dosa, imam juga membuat tanda salib atas kita semua mendapatkan rahmat pengudusan. Dan juga imam, ketika Anda membawa benda-benda rohani, juga Anda dan benda-benda rohani itu akan diberkati juga dengan menyebut nama Tritunggal Maha Kudus. Kita meyakini bahwa Tritunggal Maha Kudus itu memang sungguh-sungguh sudah melekat dalam hidup kita, dalam hidup keberimanan kita. Saudari-saudaraku yang terberkati, dengan hadirnya Tuhan Yesus ke dunia, gereja kita mengenal dan menyembah Allah yang satu itu dalam tiga pribadi yang ada dalam kesatuan ilahi, saling berbagi dan saling mengasihi. Ketika Yesus Tuhan hadir di tengah-tengah kaum bangsanya 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus Tuhan berdoa dan berbicara kepada Tuhan Allah di surga dengan sebutan Bapa itu hal yang biasa menurut mereka. Tetapi mulai muncul persoalan saat Yesus Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kita tahu Yesus Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, berbagai macam penyakit disembuhkannya, mengampuni dosa, bahkan membangkitkan orang mati. Maka lalu bagaimana pada umumnya pada waktu itu muncul kasakusuk, haruskah ada dua Allah? Sesuatu yang lebih dahsyat lagi ketika Yesus akan berpisah dengan para murid-Nya, Ia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Oleh karena Roh Kudus yang tercurah atas para rasul yang kita rayakan pada hari Minggu kemarin, para murid ini mendapatkan keberanian, mendapatkan kepastian dan sukacita iman.
Mereka punya karisma untuk mewartakan misteri keselamatan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka mendadak berani bernubuat, bahkan juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan melakukan mukjizat yang dulu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka lalu oleh karena pengalaman iman para murid inilah, oleh karena pengalaman iman para rasul inilah, lalu kita mengenal dan menyembah Allah yang satu dalam 3 pribadi yang ada dalam kesatuan ilahi, saling berbagi, saling mengasihi. Saudara-saudariku yang terberkati, Allah yang Esa, Allah yang satu itu pasti Tritunggal, sebab Allah yang Maha Tinggi pasti selalu ada bersama dengan firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya, kekal abadi selama-lamanya, tidak pernah terpisah sedetik pun. Allah selalu bersama dengan firman-Nya sebab kuasa Allah itu ada dalam firman-Nya. Kita bisa baca misalnya dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia, Allah berfirman maka terjadilah manusia, terjadilah langit dan bumi dan segala isinya. Allah juga selalu bersama dengan Roh-Nya sebab daya hidup ada dalam Roh-Nya. Roh Allah yang kita sebut sebagai Roh Kudus inilah yang berikan kehidupan kepada kita semua. Maka Allah selalu ada bersama dengan firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya secara kekal abadi, tidak pernah terpisah sedetik pun, menyatu sampai selama-lamanya. Kita sebagai orang Kristen yang Katolik menyebut Allah dengan sebutan Bapa, dan firman-Nya yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita sebut sebagai Putra, dan Roh-Nya yang kita sering sebut sebagai Roh Kudus ini ketiganya menyatu secara kekal abadi selama-lamanya. Seperti ditegaskan oleh Santo Agustinus, yang juga diulangi dan ditegaskan oleh Santo Anselmus dari Canterbury, mengatakan demikian: Credo ut intelligam, non intelligo ut credam. Artinya, saya percaya untuk mengerti, bukan mengerti untuk percaya. Tuhan menghendaki supaya kita lebih dulu mengimani, lebih dulu percaya dan masuk dalam misteri Allah Tritunggal, supaya sedikit demi sedikit memahami keagungan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudaraku yang terberkati, saat saya secara pribadi itu menyebut nama Allah Tritunggal Maha Kudus sambil membuat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya sendiri merasa hidup saya dikobarkan kembali. Hidup saya ditopang, hidup saya merasa dikuduskan kembali, sebab dengan menyebut nama Allah Tritunggal Maha Kudus, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, itu menjadi nyata, terjadi sungguh. Maka pada kesempatan ini mari kita mohon berkat Allah Tritunggal Maha Kudus agar hidup kita semakin dikobarkan dan disemangati lagi. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami dan mengikat perjanjian yang menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, daya hidup yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.